Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku akan membahas soal rentang usia lobster air tawar ketika bertelur. Sorry banget ya, lagi-lagi aku pakai video klip kantorku, liputan kantorku. Soalnya aku lagi ada kerjaan lain, jadi aku pakai voiceover. Cuman nanti teman-teman bisa dengerin suaranya aja. Gak apa-apa ya. Oke, aku akan langsung bahas ke materinya. Ketika lobster air tawarmu atau tempat yang kamu budidayakan ini sudah mulai bertelur tuh kayak gimana? Aduh, sampai lupa aku. Teman-teman nyalain klik subscribe, like, dan nyalain tombol loncengnya ya. Biar nanti banyak yang lihat, terus mungkin ada yang ingin belajar juga soal budidaya lobster air tawar bisa mengunjungi video ini gitu loh. Ya siapa tahu bisa bantu-bantu teman kamu yang lain yang juga sama-sama budidaya lobster air tawar. Oke, sekarang kita akan bahas balik lagi ya ke pembahasan ya soal usia dari lobster air tawar yang sedang bertelur. Jadi pada dasarnya ketika lobster air tawar ini sedang bertelur atau proses karantina nih aku bilangnya, si betina ini membutuhkan waktu kurang lebih antara 40 sampai 47 hari. Jadi kurang lebih antara 4 mingguan. 4 minggu hingga 5 mingguan lah. 5 minggu kalau misalkan kondisi air dan kolamnya agak jelek ya, dan posisi bertelurnya agak lama. Jadi pada aku akan bahas di 40 sampai 47 hari aja. Dibagi menjadi beberapa fase teman-teman. Jadi ada 4 fase nih. Ya kalau bisa catat ya. Kalau misalkan kalian dengerin video ini sampai dicatat silahkan. 4 fase itu ada di beberapa mingguan. Jadi minggu pertama dan minggu kedua bentuk si telur lobster ini masih bulat. Jadi indukan betinanya ini masih ada di kolam kawin dan rata-rata itu warnanya masih warna ini banget sih, kayak hitam cherry. Pernah lihat buah cherry nggak? Ya kayak gitulah di minggu-minggu pertama dan minggu kedua. Memasuki minggu kedua agak mencoklat dikit, dan mulai agak kelihatan ininya, sehingga nanti di minggu ketiga itu mulai ada bintik hitam di dalam telur. Itu apa sih itu bukan matanya teman-teman, itu sebenarnya embrionya. Jadi mungkin ada beberapa teman yang ngirain itu udah mulai kelihatan matanya tuh lucu. Itu enggak juga, itu embrionya cuy, itu embrionya. Jadi di minggu ketiga. Minggu keempat mulai ada kayak jerawat. Aduh, jerawat itu apa ya? Kayak serawut-serawut kecil gitu loh di situ. Nah, itu adalah capit sungut yang sudah mulai tumbuh. Capit sungut kaki, organ-organ yang mulai kelihatan dikit itu udah mulai tumbuh. Nah, biasanya sih agak ini ya, betinanya sudah mulai agak baper nih. Kalau misalkan kamu pegang sedikit, dia sudah benar-benar jaga lobsternya, jaga anakannya. Jadi agak bahaya. Kalau bisa sih jangan di momen-momen ini, jangan sampai telat kamu sortirnya. Takutnya kalau telat sortir dia akan lebih rentan stres ketika anakannya itu dipindah. Oke, lanjut. Kemudian di minggu setelah minggu keempat, minggu kelima ini kuning telurnya tadi itu sudah mulai habis. Jadi zigot yang tadi dibuat konsumsi si anakannya itu udah mulai dikonsumsi sama anakannya. Jadi sehingga dia sudah siap untuk penetasan atau keluar sendiri dari betinanya. Nah, di fase minggu keempat kelima ini biasanya sih anakannya sudah copot satu-satu ya dari keseluruhan telur atau embrio yang ada. Jadi sekitar 70% tuh biasanya sudah lepas dari indukannya, sisa 30% sisa dikit yang biasanya nempel-nempel dikit. Nah gitu. Jadi kalau memang teman-teman takut kalau naluri keibuannya sudah hilang di minggu-minggu kelima, di antara 47 dan 50, mungkin bisa di teman-teman lepas satu persatu dari indukannya. Memang paling aman adalah dibiarkan sampai menetas, tapi bisa juga untuk teman-teman lepas anakannya, tapi kalau memang sudah tinggal sisa sedikit aja. Dan jangan pernah pakai kontak fisik ya, teman-teman pakai arus air aja. Jadi kayak di hawek agak dikocok di airnya dikit lah di situ, jadi biar agak enakan.
lepasnya gitu. Nah, ketika embrionya yang nempel itu sudah teman-teman rontokin, ibaratnya teman-teman bisa bersihin si betinanya dengan cara dipisahkan dari kolam penetasan itu. Teman-teman bikin tempat sendiri untuk dia masa nifas, paling nggak 4 harian lah, sekitar 3-4 hari, sehingga dia nanti bisa, istilahnya dia istirahat dulu, jadi dia nanti bisa dimasukkan lagi untuk kawin. Biasanya ada beberapa juga lobster ini dia akan ganti kulit setelah itu, setelah penetasan. Dilihat karakternya, kalau pas nifas dia makannya mulai berkurang, agak lemas, kemungkinan dia akan percobaan untuk ganti kulit. Cuman sedikit sih yang ada kayak gitu. Jangan sampai kamu salah lihat kalau itu tuh ternyata aslinya dia berusaha untuk ganti kulit, tapi dikiranya kamu ngiranya si lobster ini juga sudah mau mati setelah proses itu. Enggak, teman-teman biarin aja dulu. Jadi paling enggak gitu sih untuk pembahasan hari ini ya. Usianya kurang lebih 40-47 hari. Ada loh yang sampai 50-53 hari ada. Itu karena apa ya? Paling enggak gini, kalau 50-53 hari, selain faktor lokasi, itu yang paling hampir 70% itu karena genetiknya, jadi nggak bisa diapa-apain juga sih, nggak bisa dicepetin, nggak bisa dimundurin, jadi ya biarin aja. So gitu dulu video kali ini. Nah, kalau ada yang kamu tanya ini seputar lobster air tawar, tanyain aja, nggak apa-apa, tulis di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan aku balas, entah itu di video seperti ini atau di video yang pas aku lagi nggak sibuk, aku record juga pas ada akunya gitu. Ya itu dulu pertanyaan pembahasan hari ini, and see you next time, bye.